Oke, penyinta pencak silat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam satu tanan bagi seluruh anggota Tiga Serangkai, dan salam perdamaian bagi seluruh pesilat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, sahabat pencak silat, saya kembali silaturahmi dengan beliau, Bapak Effendi. Beliau juga adalah pelatih di Tiga Serangkai. Kami silaturahmi dan ingin berbagi pengalaman Pak dan motivasi dengan panjenengan. Kami meminta motivasi lah gitu Pak, agar teman-teman lebih semangat dan pengen tahu Pak perjalanan panjenengan sampai saat ini aktif di Tiga Serangkai gitu Pak. Jadi, mungkin kita langsung saja sahabat pencak silat. Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu Tretan 91. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama dulu, Bapak Hormat Effendi, pelatih SBDS Tiga Serangkai. Keanggotaan saya dari pusatnya. Saya awalnya dulu sebenarnya tidak percaya ke perguruan Tiga Serangkai ini karena saya banyak mengikuti perguruan-perguruan lain. Jadi terus terang ingin mencoba apakah ilmu saya ini masih bisa menandingi Tiga Serangkai. Dulu waktu awalnya saya masuk ke Tiga Serangkai, tapi awalnya ada istilahnya saya mau masuk itu tidak langsung masuk ya, disuruh melihat dulu itu 1 bulan, 2 bulan, 8 minggu itu cuman disuruh lihat apakah sudah mantap mau masuk atau tidak. Itu dari teman sendiri atau? Dari pelatih, karena kebetulan saya masuk dari cabang Surabaya dulu. Dari cabang Surabaya dulu, saya disuruh melihat dulu 1 minggu, setelah itu saya masuk. Setelah masuk itu saya mencoba ilmu saya. Ternyata setelah saya mencoba itu malah tidak bisa. Saya tingkatkan emosi itu mau memukul lagi, ternyata tambah parah saya. Disitulah akhirnya saya meyakinkan diri ingin bergabung dengan Tiga Serangkai. Setelah bergabung di Tiga Serangkai ini, alhamdulillah sampai saya mulai tahun 1994 kalau tidak salah ya, 1994 terus bergabung sampai sekarang ini. Alhamdulillah saya masih aktif di perguruan SBD Tiga Serangkai ini. Setelah itu saya karena kebetulan tingkat 1 itu pindah ke Madura, makanya akhirnya saya bergabung di Tiga Serangkai di pusat. Berarti asalnya panjenengan di Surabaya? Iya, asalnya saya masuk di cabang Surabaya karena kebetulan saya bekerja di Sidoarjo. Jadi setiap malam Rabu itu latihan di Surabaya dulu. Jadi pulangnya ke Sidoarjo, daerah bandara sana di Sedati. Sudah ada dari dulu berarti ya Pak? Iya, karena keluarga saya semuanya yang keluarga di Bangkalan ini semuanya anggota Tiga Serangkai. Jadi saya karena melihat beliau-beliau itu luar biasa ramah tamahnya kepada orang, terus kepada keluarga, itu akhirnya saya penasaran dan kepingin masuk ke perguruan Tiga Serangkai ini karena melihat beliau-beliau itu, pelatih saya itu almarhum Bapak Jupri, Bapak Abdullah, Bapak Zaini itu pelatih saya. Itu akhirnya saya mengikuti beliau masuk ke Tiga Serangkai. Setelah dalam perjalanan ke pusat itu, karena kebetulan kalau dulu itu yasinan keliling ya, itu kebetulan saya yasinan kemana-mana pasti mobilnya pakai saya itu. Jadi akhirnya tahu saya di mana desa atau kecamatan yang ada anggota SBDS Tiga Serangkai. Alhamdulillah dalam perjalanan ini sampai tahun 2014 saya dengan saudara saya itu menjadi pengurus di pusat. Jadi istilahnya sama orang itu dianggap pengurus Tiga Serangkai karena kebetulan yang ngurus itu satu saudara 3 orang seperti itu. Jadi ketua
ketua dewan, terus ketua umum, terus wakil ketua dewan Bapak Abdullah. Jadi saudara itu 3 menjadi pengurus Tiga Serangkai. Untuk boleh tanya gini Pak, Ya. untuk kendala penjenengan, apakah ada kendala gitu Pak dari dulu yang ingin bergabung dengan Tiga Serangkai gitu Pak? Kalau kendala dari awal kepingin bergabung di Tiga Serangkai itu tidak ada, tapi setelah masuk itu luar biasa ujiannya. Jadi masuk ke Tiga Serangkai itu mudah sebenarnya, cuman cara merawatnya yang sulit dan ujiannya juga besar gitu. Terutama ujian kesabarannya, karena terus terang mulai saya belajar sabar itu hampir 23 tahun ini masih belum bisa. Seperti itu. Sudah 23 tahun ya? Iya, 23 tahun ini belum bisa ini. Yang masih baru ini Pak. Iya, iya. Untuk pengalaman sendiri Pak di waktu mengikuti Tiga Serangkai sampai saat ini yang paling berkesan dengan penjenengan itu seperti apa Pak? Kalau berkesan itu banyak, karena kebetulan saya memang dulu sering mendampingi pembina ya. Saya bahkan kemana-mana pembina, katanya teman-teman itu pasti ada saya. Di mana ada pembina turun ke cabang ranting unit pasti ada saya. Kalau kesan-kesannya itu memang banyak. Dalam perjalanan, dalam situasi dan kondisi. Bahkan pernah kejadian saya mau ke Jakarta itu sama pembina, setelah pesawat itu mau turun kena angin apa ya? Angin Goncangan gitu Pak? goncangan. Angin apa lupa saya. Turbulence benar. Iya. Itu dengan petir, bahkan itu jatuh 5 kali. Pesawatnya turun seperti itu, naik lagi, turun lagi sampai 5 kali. Disitulah yang paling saya ingat sampai sekarang itu. Seakan-akan kalau naik pesawat itu ingat ke itu, seakan-akan tidak ingin naik pesawat seperti itu. Itu bareng Bapak Pembina berarti? Iya, dengan Bapak Pembina, rombongan sama Ketua Cabang Sidoarjo itu, Mas Toto itu. Oke, sahabat pencaksilat, mungkin itu saja untuk sharing kali ini pengalaman beliau. Masih banyak sebenarnya yang belum dipaparkan, tapi mengenai karena ada waktu dan ada acara juga, iya Pak. Nggak, kalau ada sebentar lagi ini masalah di permasalahan di Tiga Serangkai yang masih sekarang ini yang sudah istilahnya sudah berjalan semua sekarang. Kalau dulu mau buka Tiga Serangkai itu semuanya ketakutan ya, karena dianggap Tiga Serangkai itu ilmu sesat, dianggap ilmu aliran lain seperti itu. Pandangan orang dulu ya? Pandangan orang dulu seperti itu. Tapi alhamdulillah karena semenjak bergabungnya Habib Hamid itu dijadikan penasihat Ufudiyah pusat, dan beliau Kiai Nuruddin Juken, beliau juga sebagai penasihat Ufudiyah pusat, akhirnya beliau berdua itu memberitahu kepada para tokoh, para ulama bahwasanya Tiga Serangkai itu tidak seperti yang dikira orang-orang dari luar itu. Pandangan negatif orang-orang. Iya, pandangan negatif itu. Karena akhirnya memahami, karena Habib Hamid itu setiap ketemu sama para kiai, sama ulama, sama ustadz itu, Habib Hamid itu sering menjelaskan tentang Tiga Serangkai, bahwasanya Tiga Serangkai itu tidak seperti yang diduga orang-orang yang dianggap sesat atau dianggap aliran lain seperti itu. Karena tetap secara syariat ya. Iya, karena di sini mengutamakan apa yang dilarang oleh Allah itu yang dilarang di Tiga Serangkai seperti itu. Cukup. Sekarang terakhir Pak, Iya. kami ingin pesan dan kesannya untuk anggota Tiga Serangkai agar lebih semangat lah gitu Pak, dalam berlatih dan membuka Tiga Serangkai di tempat masing-masing. Ya, sekarang mari kita mengajak kepada semua anggota, mari kita membuka cabang ranting unit dimanapun di desa-desa yang sampean tempati, supaya
dakwah tiga serangkai ini berjalan, karena di tiga serangkai ini sebetulnya tiga serangkai ini mengajak orang-orang yang tidak sholat, yang pemain, pemabuk seperti itu, penjudi itu, yang diajak seperti itu. Bukan langsung diajak berhenti, enggak. Cuman diajak masuk ke tiga serangkai dulu, nanti di tiga serangkai itu diajak pelan-pelan supaya mengikuti apa yang diajarkan di tiga serangkai. Contoh seperti sholat itu. Awalnya orang itu tidak bersolat, dibilangin. Ini kalau doanya supaya tambah cepat dikabulkan oleh Allah, kita harus sholat, karena kuncinya ada di sholat, seperti itu. Bertahap ya? Bertahap. Lebih ke pendidikan karakter. Iya. Jadi sahabat pencaksilat, itu tadi sharing kita bersama ya dengan beliau Bapak Medi, banyak sekali. Sebenarnya masih banyak pengalaman dari beliau, cuman tidak semuanya disampaikan sahabat pencaksilat karena terbatas dengan waktu kita. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam pencaksilat, salam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.